Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi faddala bani adama bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa ashabihi ya nabi'il ulumi wal hikam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi huwa khairul makhluqati wal anam. Alhamdulillah pada Kamis sore ini kita masih bisa berkumpul walaupun melalui eh, ruangan Zoom meeting gitu ya. Mudah-mudahan ini tidak mengurangi rasa khidmat kita terhadap ilmu-ilmu yang diturunkan Allah melalui para ulama-ulama, termasuk di dalamnya kita sekarang sedang mengkaji atau sedang ngaji bareng-bareng tentang kitab Ta'limul Muta'alim. Ya, mudah-mudahan ilmunya bermanfaat dan barokah bagi kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Salawat beserta salam semoga tercurah terlimpah pada Habibuna Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, sebelum eh, ke ngaji bersama seperti biasa kita tawasul dulu pada Nabi Muhammad, para nabi, para sahabat, tabiin tabiat, para ulama salafus solihin, semuanya yang telah meninggalkan kita semua. Mudah-mudahan beliau-beliau di alam barzah ada dalam benar-benar ada dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala, bukan ada dalam laknat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ila hadratin Nabil Mustafa syafaati Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi washabihi wa azwaji wa dzurriyyati wa li baitihi al-kirami syai'un lillahi lahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumana hususan ila hadrati sayyidina Abu Bakar Siddiqin wa Umar wa Utsman wa Ali wa ila arwahi sahabati wal qarabati wat tabi'in lahum bi ihsanin radhiyallahu anhum wa ila arwahi arba'ati a'immatil mustahidin wa muqlin fid din Imam Maliki, Imam Hanafi, Imam Syafi'i, Imam Hambali wal ulama al-amilin wal fuqaha wal muhaddisin wal qurra'i wal mufassirin wa sadati sufiyatil muhaqqiqin syai'un lillahi Allahum al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah. Amin. Suma khususon ila Syekh Al-Jarmidi Al-Mu'allif hadal kitab Ta'lim al-Muta'allim. Nafa'anallahu bi'ulumihi bi barakati ta'alumina wa darus wa mudar wa mudakaratin ila hadal kitab Ta'lim al-Muta'allim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Sumana khususan ila arwahi abaina wa ummahatina wa tidadina wa ikhwana wa akhwatina wa syaina wasatidatina asatidatina ila arwahi al-mu'assisi fi nahdlatil ulama fi hadis Ilyas Ruhiyati cuma kai hadis wa usulima puri maduriyatihim wa silatihim wal akhidina anhum
ila jamil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat min masyariqil ardi wa magharibiha fi barriha wa bahriha aina makanu. Lillahi lahum al-fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Barakatuh semua. Sallallahu wasilati ta'lim wa muta'allim. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Alhamdulillah, kita lanjutkan darasan kita berkaitan dengan kitab Ta'lim wa Muta'alim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif wa ilmun nujumi, adapun ilmu nujum, ilmu perbintangan, ilmu astrologi, bimanzilatil marodi, yaitu seumpama penyakit, fata'allumuhu, maka belajar akan ilmu nujum, haramun, yaitu haram. Li'annahu, karena sesungguhnya hal tersebut, yadurru, itu madarat, wala yanfa'u, dan tidak bermanfaat, wal harbu, kemudian lari, min qada illahi ta'ala, dari qada Allah subhanahu wa ta'ala, wa qadrihi, dan qadar Allah subhanahu wa ta'ala, ghairu mumkinin, tidak mungkin lagi. Fayam bagi, maka perlu likuli muslimin, bagi setiap Islam, setiap orang Islam, ayyastagilla, untuk sibuk, cek, ada suara saya? Tadi keluar dulu. Terdengar. Oh iya, siap. Ayyastagilla, untuk sibuk, fi jami awqatihi, di seluruh waktu-waktunya itu si muslim, bizikrillah ta'ala, untuk berzikir pada Allah subhanahu wa ta'ala, wa du'ai, kemudian berdoa, wa tadarru'i, kemudian untuk merendahkan diri, tawaddu wa qiraatil qur'ani, kemudian untuk membaca Al-Qur'an, wa shadaqati, kemudian sedekah, ad-dafi'ati, yang bisa menolak lil balai, akan balai, bencana, wa yas'alu, kemudian meminta muslim Allah ta'ala, pada Allah subhanahu wa ta'ala, al-afwa, yaitu keampunan, wal afiyata, kemudian kewarasan, afiah, di dunia, wal akhirati, kemudian di akhirat, liyasunahu, agar menjaga kepada muslim, Allahu ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, anil balai, dari bencana, dari bala, wal afati, kemudian mara bahaya, fa innaman, maka sesungguhnya seseorang,
ruziko yang diberi rizki, ad-du'a akan doa, lam yuhrom maka tidak akan terhalangi al ijabatu ijabah. Fa in kana kalaulah ada al bala'u bencana, cobaan, muqaddaron itu sudah ditakdirkan, yusibuhu maka akan kena kepada muslim, la mahalata tidak diragukan lagi, walakin yuyassiruhu akan tetapi mudah-mudahan Allah memudahkan, walakin yuyassiru akan tetapi memudahkan kepada si muslim Allah Subhanahu wa taala alaihi akan musibah tersebut. Wa yarzuquhu kemudian Allah memberi rizki kepada muslim tersebut. As-sabra akan kesabaran bi barakatid du'ai Allahumma, yaitu dengan berkahnya doa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala. Illa idza ta'allama terkecuali apabila mencari ilmu itu si muslim minan nujumi dari ilmu nujum, ilmu perbintangan, ilmu astrologi, qadroma seukuran keperluan, ya'rifu mengetahui si muslim bihi dengan ilmu nujum tersebut, al kiblata kiblat, wa auqatis sholati dan waktu-waktu sholat, fayazuzu maka boleh dalika mencari ilmu nujum. Wa amma ta'allumu ilmi tibbi adapun menuntut ilmu atau mencari ilmu kedokteran, fayazuzu maka boleh, karena sesungguhnya ilmu tib sababun merupakan sebab, merupakan sarana media minal asbabi dari berbagai sebab-sebab atau sarana, fayajuzu maka boleh ta'allumuhu mencari ilmu tentang kedokteran, kasairil asbabi sebagaimana sebab-sebab yang lain, faqad tadawa maka sungguh berobat Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai sana dulu. Silahkan host kita ulas. Tafadhol silahkan. Barangkali ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan. Silahkan kepada rekan-rekan semua. Bila ada yang mau ditanyakan atau tadi ada yang kelewat gitu dalam itu obatannya, silahkan. Ada tidak? Jangan malu untuk bertanya. Ayo, ada gak? Sebelum pembahasannya dilanjutkan, silakan bila ada yang mau bertanya terlebih dahulu. Sudah, kita lanjutkan ya. Wa qad hukiya dan sungguh telah dihikayatkan ani Syafi'i rahimahullahu taala dari Imam Syafi'i radhiyallahu taala, anau sungguhnya Imam Syafi'i qala berpendapat Imam Syafi'i, al ilmu itu ilmani ada dua ilmu fikih lil adyan, ilmu fikih untuk yang berkaitan dengan agama, wa ilmu tibi dan ilmu kedokteran lil abdan untuk badan ya, untuk jasmani. Wa ma waru adalika dan hal-hal yang di belakang ilmu fikih dan ilmu kedokteran, ilmu tib, bulgotu majlisin yaitu bekal hidup. Wa amma tafsirul ilmi adapun tafsiran ilmu bahwa yaitu sifatun sifat yatajalla yang jelas biha dengan sifat tersebut, liman untuk seseorang, qomat yang berdiri orang tersebut, ya bihi al madkur itu yang telah disebutkan,
Wal fiqhu adapun fikih ma'rifatu daqaiqil ilmi, itu pengetahuan wawasan yang sangat mendalam. Qala Abu Hanifah rahimahullahu taala, Imam Ibnu Hanifah berpendapat al fiqhu fikih itu ma'rifatun nafsi, yaitu mengetahui diri, malaha yang baik di nafsu, wa ma'alaiha, dan yang baik-baik di nafsu, wa ma'alaiha, dan yang jelek-jelek yang ada di nafsu, di jiwa ya, yang bermanfaat dan yang madarat maksudnya. Wa qala, dan berkata Imam Ibu Hanifah, mal ilmu, tidak ada ilmu illa lil amali, terkecuali untuk diamalkan di ilmu tersebut. Wal amalu, dan amal, bihi akan ilmu, tarkul ajili, yaitu meninggalkan dunia, lil ajali, untuk menghadapi akhirat. Fayambagi, maka perlu, maka wajib, lil insani, kepada manusia, Allah yaf gofala, itu gini, gofala yagfulu, ayag fula, tidak lupa manusia anapsi, dari dirinya itu manusia seseorang, wama, dan sesuatu yang fauha, yang memberi manfaat kepada nafsu, wama yaduruha, dan yang memberi madarat kepada nafsu, fi 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 ulaha, di dunianya, wa ukhroha, dan di akhirat. Payas tajlibu, maka narik-narik itu insan manusia, mayan fauha, apa-apa yang bermanfaat kepada dirinya, wayajtanibu, dan menjauhi mayaduruha, apa-apa yang memberi madarat kepada dirinya, hailayakuna, supaya tidak ada akluhu, akalnya si manusia, wa ilmuhu, dan ilmunya si insan, hujjatan, ini jadi khobar yakunu ya, hujjatan, menjadi hujjah, menjadi dalil, menjadi menghujah alahi, kepada si insan. Fayajdadu, maka tambah-tambah kepada si insan, ukubatan, siksaannya nanti di yaumul qiyamah. Naudzubillah, summa naudzubillah min dalik. Naudzubillah, kita meminta perlindungan billahi, kepada Allah Subhanahu wa taala, min sukhtihi, dari laknatnya Allah Subhanahu wa taala, wa iqabihi, dan siksaan Allah Subhanahu wa taala. Wa qad waroda, sungguh telah datang, fi manaqibil ilmi, dari tingkatan-tingkatan ilmu, wa fadhailihi, dan keutamaan-keutamaan ilmu, ayatun, ayat-ayat, wa akhbarun sahihatun, dan khabar-khabar yang sahih, mashuratun, yang sudah masyhur, yang sudah terkenal. Lam nastagil, lam nastagilla, bentar. Lam nastagil, menurut musonif ya, kami tidak terlalu sibuk bizikriha, membicarakan tentang ayat-ayat dan khabar-khabar yang sahih, kailayatula, supaya tidak terlalu panjang al-kitabu, kitab ini, tidak dibahas terlalu panjang di sini. Kailayatula al-kitab. Oke, sampai sana pasal ke-1 sudah beres ya. Silakan, mau ada yang ditanyakan? Tafadhol, didiskusikan. Silakan kepada Mas, bila ada yang mau ditanyakan, boleh on mic atau di kolom chat juga. Silakan, apakah ada yang mau ditanyakan mengenai pembahasan barusan?
Kalau tidak ada dilanjut ya. Sepertinya belum ada, Pak. Belum ada. Ya. Yang hadir berapa orang nih yang hadir hari ini? Ini Cek, yang cek. hadir 24. 24, Pak. 24. Oke, lanjut ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qolal musannif faslun fasal. Bagian finiyati berkaitan dengan niat, motivasi. Jangan salah ya antara niat dan ajam. Kalau niat itu harus menurut Madzhabul Arba'ah itu harus dibarengi dengan perbuatan yang itu adalah niat. Kalau hanya sekedar maksud saja itu adalah ajam. Fi halit ta'alumi ketika mencari ilmu. Tumala Buddha kemudian tidak boleh tidak lahu kepada talibul ilmi minan niyati berkaitan dengan niat, motivasi. Di zamanit ta'alumil ilmi tatkala mencari ilmu. Idan oleh karena itu aniyatu niat niat itu al aslu merupakan pokok fi jamil ahwali dari berbagai keadaan, dari berbagai tingkah kondisi. Liqaulihi alaihi salatu wasalam, karena perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat. Pastilah segala sesuatu perbuatan itu tergantung niat. Al hadis. Hadisun sahihun, hadis sahih. Wa ani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam kamin amalin, banyak dari amal perbuatan pekerjaan ya tasawwaru, gambarannya bisurati amali dunia, yaitu gambaran amal-amal dunia. Wa yasiru kemudian jadi itu amal dunia, wa yasiru kemudian jadi itu amal bihusni niat, dengan niat yang bagus, dengan motivasi yang bagus, min amalil akhirah menjadi amal akhirat. Wah, itu menurut pandangan kita ya. Wa kamin amalin dan banyak dari amal dari pekerjaan perbuatan ya tasawwaru yang tergambarkannya itu bisurati amalil akhirah, yaitu gambaran amal-amal akhirah. Sumayasiru kemudian jadi itu amal min amalid dunia menjadi amal dunia bisuin niyati dengan niat yang jelek, niatnya tidak lillahi ta'ala gitu. Yang bagi dan perlu ayan wiya berniat al muta'allimu orang yang sedang belajar di tolabil ilmi ketika tolabul ilmi mencari ilmu ridallahi ta'ala mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala. Pertama niatkan kita mencari ilmu itu mencari ridho Allah subhanahu wa ta'ala, mencari mardotillah. Setelah itu wadarul akhirati, kita mencari ilmu itu sebagai persiapan menghadapi akhirat. Wa izalati zahli, kemudian untuk menghilangkan kebodohan, an nafsihi dari dirinya muta'alim, dari diri kita. Wansa iril juhali, kemudian dari orang-orang yang bodoh. Kemudian niatnya wahiyya iddini untuk menghidupkan agama, menyebarluaskan syiar agama, wa ibqa'il islami supaya Islam itu tetap ada. Fa inna baqa'al Islam karena adanya Islam bil ilmi dengan ilmu. Islam ada yaitu dengan ilmu. Walayasihu dan tidak sah az-zuhdu zuhud, wat taqwa dan takwa ma'azahli disertai dengan bodoh. Harus ilmu ibadah harus dibanding dengan ilmu. Wa nasyada dan membacakan syairan Syekh Imam Al-Ajal Burhanuddin Sahibul Hidayah. Syekh Burhanuddin yang mengarang kitab Hidayah. Syi'ran merupakan syairan li ba'dihim bagi kita, bagi orang-orang ya. Fasadun kabirun alimun mutahattikun wa akbaru min hujahilun mutanassikun uma fitnatun fil alamina adimatun liman bihi ma fi dinihi yatamassaku.
fasadun kabirun, kerusakan yang sangat 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 banyak. Alimun, yaitu seorang alim mutahattikun yang tidak hati-hati, wa kebarun, dan lebih lebih dahsyat lagi minhu dari alimun mutahattikun, jahilun mutanasikun, orang bodoh yang kemudian beribadah. Huma, kedua-duanya fitnatun, merupakan fitnah, fil alamina, di dunia ini, adimatun, yang sangat luar biasa. Liman bihima, liman, untuk seseorang, bihima, dengan yang tadi, alimun mutahatikun, kemudian jahil mutanasikun, fi dinihi, di agamanya, ya tamasaku, menjadi pegangan, ya, pegangan seseorang berguru berilmu kepada seorang alim tapi yang tidak menjaga diri dari yang halal haram, sagabdas nawae, kemudian berilmu berguru kepada orang yang ahli ibadah tapi tidak pakai ilmu juga, itu bisa madarat bagi kita. Limam bihima fi dinihi yatamassaku. Wayanwiya, ini masih atap ya, atapnya ke yang tadi. Wayang bagi ayanwiya, yang tadi yang di atas. Wayang bagi ayanwiya al-muta'alim. Ini atapnya. Wayanwiya, kemudian berniat si muta'alim, bihi, dengan mencari ilmu itu, asyukro, yaitu syukur, bersyukur, ala ni'amatil akli, Allah telah memberi nikmat akal, pikiran, wasihhatil badani, dan sehat badan. Walayanwiya, dan tidak boleh berniat si muta'alim, orang yang mencari ilmu itu, bihi, dengan mencari ilmu, ikbalan nasi, untuk menghadapi manusia, untuk debat gitu, untuk menjatuhkan seseorang. Mencari ilmunya tidak seperti itu. Kalau mencari ilmu tujuannya untuk berdebat, debatnya jadal yang tidak bermanfaat, tidak dengan etika, dengan tata cara, tapi untuk menjatuhkan ilmu seseorang, misalkan menjatuhkan profesi seseorang, maka itu tidak diperbolehkan. Walastijla bi khaitami dunia, kemudian berniat untuk mengumpulkan banda-banda dunia, itu mengumpulkan kekayaan, niatnya itu juga dihindari gitu ya, karena memang itu tadi segala sesuatu ada tergantung niat. Berjalan saja. Kalau Allah sudah menakdirkan kita dengan ilmu itu punya kedudukan, punya materi, maka tidak akan tertahan lagi. Wal karomati, kemudian niat untuk mendapatkan kemuliaan, dihormat-hormat, indah sultan, di hadapan pemimpin, wa ghairihi, dan yang lain. Jauhkan niat-niat tersebut. Qala Muhammad bin Hasan rahimallahu taala, Imam Muhammad bin Hasan, semoga Allah merahmati, berpendapat, berkata, laukanan nasu, kalaulah ada manusia, kulluhum, semuanya, abidi, hambaku, la'ataktuhum, tentulah aku akan memerdekakan mereka, wa tabarra'tu, dan aku akan membiarkan an wulaihim, an wulaihim, dari yang ngurusnya, dari tuannya. Waman wajada, dan barang siapa yang menemukan laddatal ilmi, nikmatnya ilmu, wal amali, dan amal, bihi, dengan ilmu tersebut, khollama yargobu, tentunya akan sedikit menginginkan, sedikit mencintai, fima indan nas, atas apa-apa yang ada di manusia. Ansyadana, membacakan syairan kepada kita semua, Syekh Imam Al-Ajal Ustadz Qiwamuddin Ahmad bin Ibrahim bin Ismail As-Sofar Al-Ansori. Imlaan, didiktekan li Abi Hanifah rahimahullah taala, ke Ibnu Hanifah rahimahullah taala, salah satu gurunya Imam Abu Hanifah. Syi'ron, merupakan syairan.
Man tolabal ilma, barang siapa yang mencari ilmu lil ma'adi, untuk bekal, faza, maka akan bahagia, akan mendapatkan bifadliman, bifadlin akan keutamaan minar rosyadi, dari petunjuk. Payal husronu, merupakan kerugian tolibihi, yang mencari kemuliaan, yang mencari ilmu. Linaili fadlin, untuk mendapatkan keutamaan minal ibadi, dari hamba-hamba. Allahumma ya Allah. Illa ida tolaba, terkecuali apabila mencari al jaha, kemuliaan, lil amri bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, untuk tujuan amar ma'ruf nahi munkar, wa tanfidil haqqi, dan untuk meneruskan hak, meneruskan kebenaran, wa i'jazid dini, dan untuk memuliakan agama, la li nafsihi, tidak hanya sekadar untuk dirinya saja, wa hawahu, dan hawa nafsunya saja, fayazuzu, maka boleh dalika, mencari ilmu yang seperti itu, biqadri ma yuqimu bihi al amru bil ma'ruf wan nahyi anil munkar, dengan ukuran bisa menegakkan amar ma'ruf dan nahi munkar. Sampai sana dulu. Silakan barangkali ada yang mau didiskusikan. Tafadhol. Assalamualaikum Pak, izin bertanya. Saha ieu Ya, sigana urang Johar. 18813 Pendidikan Bahasa Arab. Izin bertanya Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Assalamualaikum wabarakatuh. Maaf baru masuk, tadi ada sedikit gangguan. Begini Pak, saya ingin bertanya perihal niat mencari ilmu. Terkadang ada gitu Pak, orang dia punya ilmu tapi untuk di show up gitu, dipamer-pamerin, tapi niatnya itu bantu Pak, apakah itu berdosa atau tidak Pak? Jadi bukan disombong-sombongkan, jadi ditunjukin ke orang lain tapi dengan dalam rangka membantu, itu bagaimana Pak hukumnya seperti itu? Ya, kan Agar orang kembali. baik gitu Pak, seperti itu. Jadi Kan bukan kembali. yang bisa tapi untuk menolong gitu Pak, cuman caranya salah. Bagaimana itu hukumnya Pak? Caranya Terima. salah itu gimana? Letak salahnya di mana? Apakah itu berdosa? Kan tadi itu saya mendengar kalau niatnya tidak baik seperti ya untuk mendebat itu kan tidak benar. Nah itu kalau niatnya untuk dipamerkan tetapi plus membantu, itu dosa, atau misalkan niatnya jelek atau bagaimana Pak, seperti itu? Kan debat itu wajadilhum billati hiya ahsan, dalam surah An-Nahl juga. Di berdakwah, berdebat dengan cara-cara yang baik, dengan etika, itu boleh berdebat. Tapi tujuannya ini berdebatnya adalah untuk menjatuhkan seseorang, untuk menghina gitu, untuk merendahkan seseorang, itu tidak boleh. Akan mendebat ilmu orang lain sehingga dianggap salah, jangan. Kalau dengan cara-cara yang hasan, cara yang baik, itu mah ya diperbolehkan. Salah satu cara dakwah kan begitu. Ud'u ila sabili rabbika bil hikmah wal mau'izatil hasanah wajadilhum billati hiya ahsan. Ada bermujadalah, tapi mujadalahnya berdebatnya dengan cara-cara yang baik, beretika. Tidak untuk melemahkan seseorang, apalagi menghina atau menjatuhkan seseorang. Kalau misalkan sawab ilmu, itu kembali lagi ke niat. Sama saja ketika kita misalkan share-share ya, bikin status, itu kata-kata dakwah, kemudian hadis-hadis Nabi, kita upload atau kita misalnya bikin status. Tujuannya bukan ingin dipuji bahwa kita itu alim, kita itu misalkan pandai hadis, kita itu seorang santri, tapi ya kita mah tadi untuk menyebarluaskan ilmu saja. Orang-orang lain membaca, mendapat pengetahuan, mendapatkan hikmah dari yang kita sampaikan, maka itu tidak apa-apa. Makanya tolok ukurnya adalah niat. Sedangkan niat yang tahu hanya orang yang berniat dan Allah. Saya misalkan nih ngaji, niat lillahi ta'ala, belum tentu. Saya ngomong, kalau misalkan jauh haranya ke saya, Kang ikhlas tuh ngaji teh ayeuna sore. Belum tentu saya bilang ikhlas, insya Allah. Belum tentu saya ikhlas. Karena banyak pekerjaan dan sebagainya, kan banyak faktor. Kita tidak tahu. Ya, kita mah berusaha, berupaya
supaya apa yang kita laksanakan ini mendapatkan tadi ridho Allah Subhanahu wa taala, mardotillah. Dikembali ya, mau share tentang kata mutil, tentang hadis, bikin status di WA, di Instagram, dimanapun, ya silakan saja. Tapi tolong itu adalah tujuannya untuk berdakwah ke orang lain, itu membaca, ada perubahan, ada sesuatu yang bisa diambil. Walau alam bisawab. Turun. Silakan bila ada yang mau ditanyakan lagi. Pak Moderator, saya izin bertanya. Iya, silakan. Enggak. Pak Ustadz, saya mau nanya yang berkaitan dengan niat. Niat itu kan salah satu hal yang paling sulit dikontrol meskipun oleh diri sendiri gitu. Karena kan apalagi dengan berhubungan dengan beramplopan. Susah untuk menjaga niat tuh. Sampai-sampai guru saya tuh candaannya seperti ini, niat mas sebagai amplop. Seperti itu katanya, ada candaan seperti itu. Saya mau tanyakan tuh yang seperti ini Pak Ustadz, apabila misalkan ada sebuah pepatah yang mengatakan at-takabburu lil mutakabbiri sedekah, katanya takabur terhadap orang yang takabur sedekah. Nah, apakah hal tersebut itu bagus atau tidak Pak Ustadz? Jadi maksudnya teh untuk memberi pelajaran bagi orang-orang yang sombong gitu, yang kelihatannya tuh asa aing uyah kaler dan lain sebagainya. Lalu kita tuh banyut lagi dengan bukan bensin sih. Jadi orang sombong disombongi lagi gitu, Pak Ustadz. Apakah itu bagus? Itu yang pertama. Yang kedua tuh yang mau saya tanyakan tuh perihal apa ya, saya lupa lagi. Satu lagi Pak Ustadz, saya lupa lagi yang kedua. Nanti ingat lagi. Itu saja Pak Ustadz mungkin. Terima kasih. Itu bukan berarti dijadikan panduan ya, kita harus orang lain berbuat jelek pada kita berbuat jelek. Walaupun dalam surah Al-Kahfi kan ada fa in aqabtum fa'aqibu bimisli ma uqibtum alaihi. Ketika orang lain berbuat jelek pada kita, maka kita boleh membalasnya. Boleh, orang lain misalnya ngomong kasar, kita ngomong kasar dibalas, tapi yang sama. Boleh itu sebetulnya. Tapi wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Tapi bersabar, tidak dibalas dengan cacian, makian, tapi dengan sesuatu yang bagus, maka itu khairun, lebih baik lisabirin bagi orang-orang yang bersabar. Kemudian misalkan sau'ab ilmu orang lain dengan berdebat supaya orang lain tidak sombong, itu juga sebetulnya kalau konteksnya seperti itu tidak apa-apa. Cuman kembali lagi ke niat kita, jangan sampai ruksak. Kita ingin menjatuhkan orang lain dengan ilmu yang kita miliki. Khawatir ilmu yang kita miliki juga nanti jadi tidak berkah dan sebagainya. Begitu ya. Jadi membalas seseorang itu konsep Al-Quran boleh, tapi yang setimpal juga, jangan sampai dilebihkan. Kita dicubit orang, boleh dicubit. Cubit di pipi, cubit lagi di pipi, boleh. Tapi catatan di akhir di ayat tersebut, wala in sabartum lahu khairul lisabirin. Di bersabar, tidak membalas, tapi dengan sesuatu yang baik, dimaafkan, atau misalkan tidak kita jadi sakit hati, itu lebih baik. Dan itu yang sulit. Kan dalam hadis Nabi ada tiga hal yang manusia, salah satu man kunafi hasabu hisabayasir wa adkhalul jannah. Jadi ada tiga kategori yang apabila dilaksanakan seseorang itu akan langsung masuk surga. Allah alam bisawab gitu ya. Ini bersandar pada hadis Nabi Muhammad SAW. Pertama adalah memaafkan orang yang telah dolim ke orang kita, tapi kita maafkan, tidak dibalas, tidak sampai kita dendam dan sebagainya. Biasa saja. Itu insya Allah langsung masuk surga. Alam bisawab. Kemudian orang yang memaafkan orang yang telah menyakiti juga itu sama seperti itu. Kemudian tu'ti man haramaka, memberikan dermawan
kita kepada orang tersebut kikir pada kita. Nah, itu juga sama. Dan ketiga-tiganya juga sulit itu. Ketiga-tiganya adalah hal yang sulit. Makanya jaminannya hisaban yasira wa adkhalahul jannah. Teks hadisnya itu. Mandi hisab ya Allah Subhanahu wa taala dengan hisaban yang ringan, kemudian adkhalahul jannah, dimasukkan ke surga. Allah alam bisawab. Begitu. Allah alam bimuradi. Bagaimana? Atas moderator. Menjeng ngemut deui tadi hilap deui. Ada lagi? Ada lagi Tafadhol, nggak? silahkan. Silakan bila ada yang mau ditanyakan lagi, jangan malu untuk bertanya. Silakan. Ada lagi nggak, teman-teman? Ada tidak ada? Kang Ilham silahkan bertanya. Cek. Kang Ustadz izin bertanya. Iya, ini siapa? Ilham, ini Ilham. Ya Bapak. Oh, siap. Kuma Ilham. Kan tadi dikatakan ya Pak bahwasannya ada beberapa guru begitulah ya. Katakan guru yang pertama berguru kepada guru yang tidak mempunyai guru, yang kedua tadi ada yang berguru masih melaksanakan maksiat. Nah di zaman sekarang Pak dilihat itu ya udah banyak gitu ya di hadapan kita yang berguru kepada guru yang tidak memiliki guru gitu ya Pak. Mungkin kebanyakan mereka ngajinya tuh ngaji lebih ke arah doktrin begitu. Jadi lebih kepada akidah gitulah, akidah yang menurut mereka. Nah, terus akidah mereka tuh menyebar dari mulut ke mulut Bapak gitu. Jadi ajakannya seperti ada kan Pak ngaji itu kajian tapi di kamar Bapak kajiannya tuh di kampus kan ada ya dulu tuh sampai saat ini juga ada. Jadi kajiannya tuh di kamar secara sembunyi-sembunyi. Nah itu tuh berasal dari yang gurunya tidak mempunyai guru lah begitu, dari doktrinan. Nah ternyata dari ajaran itu akhirnya banyak kekerasan-kekerasan yang terjadi kepada orang tuanya, intinya memang mengkafirkan orang tuanya. Nah, bagaimana Bapak cara menyikapi hal-hal tersebut? Kita selaku mahasiswa, apakah kita harus karena kan Bapak orang yang seperti itu ketika orang sudah ngaji terus dibayar gak boleh keluar katanya dipaksa. Nah, itu kan penyebab dari guru yang mungkin sanadnya tidak tidak muktabaroh lah begitu ya, tidak sampai kepada Rasulullah. Jadi bagaimana cara menyikapi orang yang berguru kepada yang gurunya itu tidak mempunyai guru seperti itu, dan bahkan bisa mengakibatkan tadi Bapak menyalahkan orang tua gitu ya, sampai melakukan kekerasan karena mungkin menurut beliau ini ajarannya benar begitu dan dapat pahala. Itu karena doktrin mereka seperti itu. Bagaimana Bapak cara menanggapinya atau cara meluruskannya kita selaku mahasiswa atau pemuda? Bismillahirrahmanirrahim. Kalau konsep ta'limu ta'lim kan kita nanti ada pasal yang membahas tentang ikhtiyari ustadz ya. Bagaimana cara memilih kita guru gitu ya. Seperti itu nanti insya Allah panjang umur kita akan membahasnya. Makanya menurut Imam Burhanuddin Sahibul Hidayah, karena memang kontrol sosialnya sekarang sangat susah sekali, berguru kepada seorang ahli ilmu tapi tidak apik ya, tidak waro, tidak tawado dan sebagainya, atau berguru kepada ahli ibadah tapi ahli ibadahnya tanpa ilmu juga, tukang sholat, tukang ngaji tapi tanpa ilmu, ilmunya saka sampurna, merupakan fasadun kabirun, merupakan kerusakan yang sangat luar biasa dan fitnah di muka bumi ini. Nah, bagaimana caranya dan sebagainya? Nah, menurut konsep ta'lim muta'alim, insya Allah nanti di depan kita akan tahu bagaimana kita cara memilih guru, teman yang memang itu
diperlukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Yang sekarang ini ya tantangan kita sebagai daiyah, ya, sebagai ustadz, ustazah, mau tidak mau kita juga terhitobi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai kuntum khairu ummat dalam surah Ali Imran itu, sebagai umat terbaik, mempunyai dua fungsi, yaitu ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar. Memerintahkan orang lain akan kebaikan dan mencegah orang lain berbuat kejelekan. Saling aja, ya. Di awal surah Al-Imran kan ta'awanu 'alal birri wat taqwa wa la ta'awanu 'alal itsmi wal udwan. Saling menolong akan kebaikan, akan takwa, dan saling menolong juga supaya dijauhkan dari hal-hal yang jelek seperti itu. Tugas kurangnya etama tugas kita sebagai para daiyah yang mencari-cari ilmu. Mudah-mudahan insya Allah kalau terutama orang-orang di pesantren itu, walaupun memang awal-awalnya pasti kalau sebelum ke dunia luar akan taat dan manut pure ke gurunya, ke ustadznya gitu. Tapi kalau sudah keluar kandang, banyak referensi, akan tambah-tambah ilmu yang baru, ilmu-ilmu yang memang diperlukan kehidupan sehari-hari. Tapi kalau basicnya sudah kuat, tanpa merendahkan guru-guru yang di pesantren yang dulu, tanpa bahkan merendahkan orang tua, bahkan menganggap lemah orang tua dan sebagainya. Makanya dia harus dibarengi dengan waro. Waro itu api, dengan tawadu. Meskipun ya saya yakinlah di sini banyak mahasiswa punten gitu ya, yang mungkin orang tuanya tidak kuliah gitu ya, tidak sampai mencicipi pendidikan yang lebih tinggi, tapi kita anak-anaknya lebih tinggi daripada beliau-beliau. Nah, jangan sampai dengan ilmu yang tinggi ini kita menjadi sombong, menjadi takabur. Tetap kita hormat pada orang tua, hormat pada guru-guru kita. Kalaupun salah mereka, baik orang tua atau guru, ya kita luruskan itu dengan cara-cara yang walam bisawab. Halo, saya kembalikan lagi kepada MC. Asep, mana Asep? Baik. Baik, silakan kepada rekan-rekan. Silakan nanti pada naruh. Nah, Imam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iya, Kang Ustad, abi bade tumaros. Upami kan di bulan Ramadan anu nyarios kieu. Oke, bahasa Indonesia saja atau dicampur-campur lah. Kasihan udah. Ada yang belum ada yang nggak ngerti sama sekali kayaknya bahasa Indonesia, bahasa Sunda. Termasuk saya. Mohon Kang, punten Kang. Jadi kieu Kang di bulan Ramadan teh kan diwajibkeun sadaya umat muslim teh puasa. Aya nu nyarios kieu urang teh puasa tapi teu diniatan puasa dina saat salat taraweh atau napi acan sahur nih. Jadi tapi hari berang nama puasa nih tapi teu diniatan eta kumaha? Saha atana puasana? Ya itu kan kalau di mazhab kita khusus saum itu harus tabyitun niat. Niatnya harus malam. Jadi niat itu harus disaiin muqtaronan bifi'lihi. Kita bermaksud sesuatu dibarengi dengan perbuatannya itu untuk semua semua amal-amal dan kegiatan. Terkecuali saum. Kalau saum itu dispesialkan. Saum itu niat disebutnya walaupun pelaksananya siang.
Makanya disebut tabyitun niat, memalamkan niat, mondok ke niat kalau menurut orang Sunda. Nah, jelas di madhab kita, kemudian di yang lain, kalau niatnya tidak malam, maka puasanya itu ya tidak jadi, nanti harus dikodok. Walaupun harus imsak di siangnya. Itu termaktub yang kecil-kecilnya aja. Termaktub di dalam kitab Safinatun Najah, itu di akhirnya ada berkaitan dengan orang yang lupa niat, ya, orang yang lupa niat, di antaranya itu harus nanti di akhir dikodok, walaupun dari siangnya itu harus imsak, harus menahan, nggak boleh makan, nggak boleh minum, seperti itu, ya. Tapi kalau misalkan punya keyakinan ke imam yang lain, oh imamnya mah nggak apa-apa niatnya, nggak malam juga, siang aja, ya itu ya silahkan, mangga wae, ya, toh memiliki tanggung jawab moral masing-masing. Kalau di mazhab Syafi'iyah yang lumrah, yang biasa dan memang sudah masyhur, kalau tidak tabiatun niat, maka puasanya itu tidak jadi. Harus nanti dikodok ketika sudah beres bulan Ramadan. Walau alam bisawab. Langsung aja ngomong. Bagaimana? Apakah ada yang mau ditanyakan lagi, teman-teman? Halo, gimana? Bagaimana, moderator? Apakah ada yang mau Diskusikan ditanyakan lagi? Kalau tidak ada, halo? Ya. Apakah Kalau ada tidak lagi? ada, kalau tidak ada, saya cukupkan dulu ngaji barangnya sampai di sini dulu ya. Baik, Pak. Oke, saya cukupkan dulu untuk ngaji bareng pada sore ini. Mudah-mudahan apa yang kita obrolkan pada sore ini, yang kita diskusikan, tidak melenceng jauh dari tatanan keilmuan, ya. Mudah-mudahan kita dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala dari sifat salah dan sifat lupa. Ya. Allah alam bisawab. Allah yang Maha mengetahui akan kebenaran. Dan mudah-mudahan ini menjadi wawasan yang sangat bermanfaat bagi kita semua. Wala dini yang sholihah walikulin yatim sholihah. Ibarakati umirkan al-fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Cukup itu saja yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kesalahan dan kekurangan. Wallahu a'lam bishawab, wallahu a'lam bimuradih, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Terima kasih kepada Pak Ustadz Asep atas materi yang telah disampaikan. Mudah-mudahan atas penyampaian tersebut kita dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Amin. Saya selaku moderator pamit sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sekarang kita dokumentasi ya. Ya. Mulai sekarang ada ngaji. Kepada rekan-rekan semua untuk kameranya.
masih banyak nih yang belum menyalakan kameranya. Komentasi guys. Dokumentasi. Coba aku kata. Di foto itu olah antara kayak Ngapain. Yang pegang laptop silakan untuk. Bisa sama Ai. Oh, siap. Oke. Hitung ya. Silakan. 1, tapi ditahan dulu ya, habis 3 itu. 1, 2, 3, tahan. Udah. Udah semua? Belum, masih banyak yang off cam. Ini Teh Neng Rina, Rijal, Alpin, Aida, masih Teh Silvi masih pada off cam. Silakan on cam terlebih dahulu untuk dokumentasi nih. On cam. Stiker dah. Boleh mungkin sekali lagi ya di Iya, silakan. 1, 2, 3. Sudah. Makasih. Terima kasih sadayana, hatur nuhun. Mang Imam mana itu Mang Imam? Ini aku masih on cam. Assalamualaikum izin lip. Mangga. Jangan lupa Kang Tete yang belum presensi. Grammar Rudik guys. Mudik diperpanjang. Siap. Evaluasian mah cenah ayeuna. Sekedar lah tadi evaluasian udah mantap. Heeh. Duh, loba kendala bete astagfirullah, loba nu nelpon. Terus di masjid ganing nih. Siap. Terus yuk dadah. Lah, tekedahnya. Nuhun ya barudak. Ku AIN nya. Sok mangga.